Oke bro, kita lanjut Sutra Dhammapada. Sutra berikutnya, tahan lidahmu. Buddha berkata, berbicaralah, tetapi berbicaralah hanya ketika benar-benar diperlukan. Berbicaralah, tetapi berbicaralah hanya kepada mereka yang siap mendengarkan. Jangan terus berbicara kepada setiap orang, karena itu adalah pemborosan belaka. Berbicaralah hanya kepada para murid, karena hanya seorang murid yang siap mengambil risiko. Sungguh berisiko untuk mengubah dirimu, untuk menemukan dirimu itu adalah risiko, untuk mengenal dirimu penuh dengan risiko. Itu adalah risiko karena dengan mengenal dirimu sendiri, semua proyek lamamu akan hancur berantakan, dan seluruh hidupmu yang telah dirimu habiskan untuk mengerjakannya, akan sia-sia. Dirimu harus memulai dari awal lagi. Kecuali dirimu sangat berani, dirimu tidak bisa berusaha untuk mengetahui tentang dirimu sendiri. Ya, dirimu ingin mengetahui tentang dirimu sendiri, itu murah. Mengetahui tentang dirimu sendiri itu murah, karena itu hanyalah informasi, itu bukan transformasi. Sedangkan mengenal diri sendiri adalah transformasi, itu menyakitkan, itu memotongmu. Itu harus memotong banyak bagian dari dirimu yang tidak perlu, yang hanya menjadi hambatan bagi dirimu, yang hanya menjadi beban yang tidak perlu, dan penghalang bagi pertumbuhanmu. Sakit karena bertentangan dengan idemu tentang diri sendiri, citra dirimu tentang diri sendiri. Karena itu Buddha berkata, berbicaralah, tetapi waspadalah. Bicaralah hanya kepada mereka yang siap mendengarkan, bicaralah hanya kepada mereka yang berserah diri untuk mendengarkan. Jika tidak, tahan lidahmu. Buddha ditanyai ribuan pertanyaan oleh semua jenis orang, tapi ia jarang menjawab. Ia hanya menjawab ketika seorang murid yang bertanya. Seorang murid berarti orang yang siap untuk belajar. Jika pertanyaanmu muncul dari pengetahuanmu, seorang Buddha tidak akan menjawabnya. Jika muncul dari kepolosanmu, tentu saja dia ada di sana untuk menjawabnya. Jika dirimu bertanya hanya untuk memastikan apapun yang menurut dirimu benar, seorang Buddha tidak akan menjawab, karena dia tidak ada di sana untuk membenarkan semua jenis ideologi bodoh. Buddha berkata, hal pertama yang harus diingat ketika dirimu bergerak di tengah masyarakat adalah menahan lidahmu. Begitu dia yakin akan fakta bahwa orang-orang sangat membutuhkan bantuan, dia bersikeras sepanjang hidupnya, bahwa kecuali dirimu merasa hal itu benar-benar bertentangan dengan sifat terdalammu, maka jadilah seorang bodhisattva. Namun, ada beberapa orang yang mungkin merasa hal itu bertentangan dengan sifat terdalam mereka. Maka mereka harus tetap menjadi arhat. Jangan memaksa mereka. Ingatlah, orang-orang membutuhkan bantuan. Jika dirimu bisa membantu, lakukan apapun yang dirimu bisa, tetapi jika dirimu tidak bisa, jika itu terasa benar-benar bertentangan dengan sifat intrinsikmu, suara hatimu, maka lupakan saja. Seorang arhat juga membantu dengan caranya sendiri, yaitu dengan tanpa membantu, hanya dengan kehadirannya dia membantu.
Dia tetap dalam keheningannya, dia menjalani kehidupannya yang biasa, tanpa memberitahu siapapun apapun, tanpa menunjukkan pengalamannya, tanpa mengungkapkan sukacitanya. Dia hidup dengan sukacita, tetapi dia tidak melakukan upaya yang disengaja untuk berkomunikasi. Tetap saja, beberapa jiwa yang sensitif akan tertarik padanya. Mereka akan mulai mengikutinya diam-diam, mereka akan duduk di sisinya. Dia tidak akan mengatakan apa-apa, mereka akan mendengarkan kesunyiannya. Jika dia telah mencapainya, maka ada aura di sekelilingnya, mereka akan diliputi oleh aura ini. Jika dia telah menemukan rumahnya, akan ada kedamaian yang memancar, sehingga mereka akan bermandikan di dalamnya, mereka akan diberkati untuk bersamanya. Dia akan bisa membantu, hanya saja secara tidak langsung. Seorang pria kota yang panas dan bingung di mobil besarnya, tersesat tanpa harapan di labirin jalan-jalan desa. Melihat seorang penduduk setempat duduk di gebang, mengunyah sepotong jerami, dia berhenti di seberang dan berteriak, "Orang baik, bisakah kamu memberitahuku di mana jalan ini berakhir?" "Tidak," jawabnya. "Bisakah kamu memberitahuku kemana jalan itu menuju, yang berbelok ke kiri?" "Tidak tahu." Menjadi sedikit kesal, orang kota itu berteriak, "Baiklah, kemana jalan yang berbelok ke kanan itu menuju?" "Tidak tahu," jawabnya. "Kamu pasti semacam orang bodoh," teriak orang yang frustrasi itu. "Mungkin," kata orang desa yang tenang itu, "tetapi setidaknya aku tahu di mana aku berada." Inilah jalan seorang Aryat, ia tahu di mana ia berada. Ia tidak akan mengatakan apapun tentang jalan manapun, tetapi ia tahu di mana ia berada, dan ia benar-benar puas dengan itu. Dirimu bisa duduk di sampingnya, dirimu bisa diberi makan oleh kehadirannya, tetapi ia tidak akan melakukan upaya langsung apapun. Secara tidak langsung ia akan membantu. Jika dirimu bisa menikmati kehadirannya, dirimu dipersilakan, tetapi ia tidak akan memanggilmu, ia tidak akan mencari dan menemukanmu. Buddha berkata, kebanyakan terjadi bahwa 50% dari mereka yang tercerahkan adalah Aryat, dan 50% adalah Bodhisattva. Begitulah hal menjaga keseimbangannya di setiap bidang. Jadi jangan khawatir jika suatu hari dirimu merasa telah mencapainya, tetapi tidak ada keinginan untuk membantu siapapun, maka jangan memaksakannya. Memaksanya akan menjadi buruk, akan menjadi kekerasan, akan merusak. Jika tidak ada keinginan, maka itu tidak ada. Maka keberadaan akan bahagia dengan dirimu apa adanya. Tetapi jika dirimu merasa ada keinginan yang muncul dari dalam dirimu untuk membantu, untuk berbelas kasih, untuk memegang tangan seseorang, untuk membuat perahu dan membawa orang ke pantai yang lebih jauh, maka jangan khawatir tentang masalah-masalah itu. Masalah-masalah itu ada di sana, tetapi dunia membutuhkan beberapa orang yang bisa menunjukkan jalan, dan hanya mereka yang telah mencapainya yang bisa menunjukkan jalan. Bahkan bagi mereka itu sulit. Dunia sangat membutuhkan
karena dipimpin oleh orang-orang bodoh. Dunia dibimbing oleh politisi dan pengkhotbah, semua jenis orang yang tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itulah sebabnya dunia selalu dalam kekacauan seperti ini. Putra Mula Nasruddin pulang terlambat dari sekolah. Sang Mullah menangkap dan memukulinya, sambil berkata, "Jadikan ini pelajaran untukmu agar tidak pulang terlambat." Keesokan harinya, anak itu pulang, dengan pakaiannya yang kotor karena bermain. Sang Mullah memukulnya dengan keras, sambil berkata, "Jadikan ini pelajaran untukmu, agar tidak mengotori pakaianmu." Keesokan harinya, anak itu pulang dengan nilai yang buruk. Sang Mullah memukulinya lagi, sambil berkata, "Jadikan ini pelajaran untukmu, agar tidak mendisa nilai yang buruk." Hari keempat, begitu putranya pulang, Sang Mullah langsung menangkap dan memukulinya. "Ada apa, ayah?" tanya anak itu sambil menangis. "Hari ini aku datang tepat waktu, dengan pakaian bersih, dan dengan nilai yang bagus. Jadikan ini pelajaran untukmu," kata Mula Nasruddin. "Tidak ada keadilan di dunia ini. Nah, merekalah orang-orang yang telah menciptakan dunia, dan yang membimbing, dan yang mengajar. Dan merekalah orang-orang yang membesarkan anak-anak baru, untuk menciptakan lebih banyak kekacauan di dunia." Ya, bodhisattva memang dibutuhkan, tetapi jalan mereka jauh lebih sulit daripada jalan para arhat. Sang mistikus menikmati kebahagiaannya. Ia bagaikan bunga mawar yang indah, harum, menari di tiup angin, di bawah sinar matahari, di tengah hujan, tetapi tidak peduli dengan hal lain. Bodhisattva memikul beban orang lain di pundaknya. Ia mencoba membantu orang-orang yang sebagian besar tidak mampu menerima bantuan apapun. Orang-orang yang tidak hanya tidak mampu menerima bantuan apapun, tetapi juga sangat keras kepala dalam penolakan mereka, yang merasa tersinggung jika dirimu mencoba membantu mereka. Itulah sebabnya Buddha berkata, "Tahan lidahmu. Berhati-hatilah dengan apa yang dirimu katakan, kepada siapa dirimu mengatakannya, karena beberapa alasan. Yang pertama, kebenaran yang telah dirimu temukan tidak bisa dikatakan, bahasa tidak memadai. Dirimu hanya bisa menunjukkan, dirimu hanya bisa membuat beberapa isyarat, jari-jari menunjuk ke bulan. Dirimu bisa membantah mereka. Dirimu bisa membujuk mereka, tetapi dirimu tidak bisa meyakinkan siapapun. Itu bukan pengalaman mereka, jadi jangan marah jika mereka tidak mendengarkanmu. Jika mereka menentangmu, jangan merasa bahwa mereka tidak tahu terima kasih. Mereka hanya berperilaku sebagaimana seharusnya. Dirimu harus sangat, amat sabar terhadap mereka. Dirimu harus menerima segala macam pelecehan yang akan mereka lakukan terhadapmu. Dirimu harus menerima batu-batu mereka sebagai bunga. Bahkan jika mereka membunuhmu, dirimu harus mati dengan mencintai mereka. Begitulah cara Yesus mati, dengan doa di bibirnya kepada Tuhan, "Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan."
Yang kedua, mengatakan kebenaran berarti memalsukannya. Jadi, cobalah untuk mengatakannya secara tidak langsung. Jangan pernah membuat pernyataan langsung tentang hal itu. Jangan katakan Tuhan itu ada, atau Tuhan itu tidak ada. Pernyataan langsung ini telah menciptakan banyak kebingungan di dunia. Alih-alih membantu orang, mereka telah menciptakan konflik, perang, pembunuhan. Jangan membuat pernyataan langsung tentang Tuhan, atau kebenaran, atau nirwana. Dirimu harus sangat halus. Dirimu harus hidup sedemikian rupa, sehingga orang-orang menjadi sadar bahwa dirimu telah mencapai sesuatu yang hilang dalam hidup mereka. Bahwa ada sesuatu yang lebih dalam hidup yang tidak tersedia bagi mereka. Hanya itu yang bisa dirimu lakukan. Jangan berbicara dalam prosa tetapi dalam puisi. Nyanyikan sebuah lagu, tidak diperlukan silogisme. Biarkan tawa dan kegembiraanmu memicu beberapa proses di dalam diri mereka, sehingga mereka juga bisa mulai mencari dan mencari. Biarkan dirimu menjadi bukti, daripada membuat argumen yang hebat. Seorang bodhisattva bukanlah seorang teolog, ia tidak berdebat untuk apapun. Ia sendiri adalah buktinya, ia tidak memberikan bukti lain. Kebenaran adalah sesuatu yang melampaui kata-kata, dan bahkan melampaui makna. Ia lebih dekat dengan musik. Jadi biarlah ada musik di sekitarmu. Tahan lidahmu, jika tidak kata-kata dirimu bisa merusak musik. Keheningan lebih musikal, lebih fasih. Kata-kata memberikan kebenaran makna tertentu, secara alami, karena kata-kata memiliki makna. Makna memberikan bingkai pada kebenaran yang tak terbatas. Ini seperti ketika dirimu melihat dari jendela ke arah langit berbintang, dan jendelamu memberikan bingkai pada langit. Langit tidak memiliki bingkai, tidak berawal dari manapun, tidak berakhir di manapun, tetapi sekarang jendelamu membuat bingkai di langit. Bingkai itu milik jendela, tetapi orang yang selalu tinggal di dalam jendela, dan tidak pernah keluar darinya, akan berpikir bahwa langit berbentuk persegi seperti jendela, bahwa ia memiliki bentuk dan rupa yang sama. Orang hidup dalam kata-kata, mereka tidak pernah mengenal sesuatu yang di luar kata-kata, jadi berikan mereka pengalaman di luar kata-kata. Bantu mereka untuk bermeditasi. Daripada memberi mereka doktrin, berikan mereka pengalaman. Yang ketiga, ingatlah selalu, apapun yang dirimu katakan, pasti akan disalahpahami oleh jutaan orang. Jadi jangan merasa tersinggung, jangan merasa marah, jangan merasa dihakimi. Ketika mereka salah paham terhadapmu, mereka hanya mengatakan sesuatu tentang diri mereka sendiri, bukan tentang dirimu. Kecuali dirimu bisa tetap tenang, dengan segala macam kesalahpahaman yang menimpamu, dirimu tidak bisa membantu mereka. Maka dirimu sendiri akan membutuhkan bantuan. Orang-orang mengerti menurut diri mereka sendiri. Orang-orang memiliki bahasa mereka sendiri, pikiran mereka sendiri, prasangka mereka sendiri, konsep mereka sendiri, sistem filsafat,
agama mereka sendiri. Ketika dirimu berbicara dengan mereka, dirimu berbicara dengan pikiran yang penuh dengan sampah. Dirimu tidak berbicara dengan seseorang yang diam. Dan kecuali seseorang diam, seseorang pasti akan salah paham. Karena itu Buddha berkata, tahan lidahmu. Dan alasan keempat adalah, kebenaran adalah sesuatu yang eksistensial, itu bukan filosofis. Filsafat bisa dibicarakan. Sebenarnya, dirimu tidak bisa melakukan apapun dengan filsafat, selain dari membicarakannya. Tentang dan tentang itu terus berlanjut, berputar dan berputar. Kata tentang berarti berputar dan berputar. Namun, kebenaran itu eksistensial. Dirimu harus membantu orang untuk merasakannya. Jadi, bicaralah hanya jika dirimu melihat bahwa dengan berbicara, dirimu bisa membujuk seseorang untuk bermeditasi, untuk diam. Ini adalah upaya yang sangat paradoks, oleh karena itu ada kesulitannya. Dirimu harus berbicara kepada orang, untuk membantu mereka menjadi diam. Dirimu harus berbicara tentang keheningan, karena orang tidak bisa memahami keheningan secara langsung. Sangat tidak masuk akal, berbicara tentang keheningan, mengajar orang untuk diam, tetapi itu harus dilakukan, terutama di awal. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih bro.